Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh warahmatullahi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa televisi Roja dan para pendengar radio Roja serta TV dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla karena nikmat dan karunia-Nya yang amat besar yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita menuntut ilmu, dalam keadaan kita beramal kebaikan, dan semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk istiqamah di atas jalan yang benar, jalannya Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diikuti oleh para sahabat, kemudian tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Baik kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita bahas insyaallah taala masih dalam bab istihbab at-tabsyir, tentang dianjurkannya kita memberikan berita gembira. Ya. Maka dari itu Imam An-Nawawi rahimahullah membuat satu bab dalam kitab beliau, dan ini menunjukkan keutamaan memberikan berita gembira terutama kepada saudara-saudara kita kaum mukminin, kaum muslimin yang kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita bahas insyaallah taala yaitu hadis Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ketika beliau akan menghadapi ajalnya, menghadapi kematiannya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Ibni Shumasah qal, dari Ibnu Shumasah beliau berkata, hadarana Amr ibn al-As radhiyallahu anhu wa huwa fi siyaqatil mauti fabaka tawilan. Kata beliau, yakni Ibnu Shumasah, kami menghadiri ya Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ketika beliau dalam keadaan menghadapi al-maut, dalam keadaan sakaratul maut. Ya, Ibnu Shumasah termasuk yang hadir di saat itu. Fabaka tawilan. Dalam keadaan demikian, Amr ibn al-As yang sedang menghadapi al-maut, kematian, beliau menangis yang panjang. Wa hawwala wajhahu ilal jidar, dan beliau mengarahkan wajahnya ke tembok. Ya, jadi beliau tidak melihat yang ada di saat itu, tapi beliau justru menghadap ke tembok. Faja'ala ibnuhu yaqul ya abatah, maka putra beliau yang bernama Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, putra beliau Abdullah, putra dari Amr bin As, ketika melihat ayahnya, beliau mengatakan pada ayahnya, ya abatah, wahai ayahku, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan berita gembira kepada engkau dengan sesuatu?
Ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza? Bukankah Rasulullah SAW telah memberikan berita gembira kepada engkau dan sesuatu? Beliau menyebutkan berita gembira itu. Fa'aqbala biwajhihi faqal. Lalu kemudian Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ketika mendengar pertanyaan putranya Abdullah, maka beliau kembali, ya, membalik wajahnya. Fa'aqbala biwajhihi, beliau menghadap kepada orang yang hadir di sisi beliau dalam keadaan sakaratul maut. Faqal, maka kata Amr bin As radhiyallahu anhu, inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya yang paling afdal untuk kita mempersiapkan adalah persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Inni qad kuntu ala atbaqin thalath. Sesungguhnya aku telah melewati 3 masa. Kata beliau, laqad ra'aituni wa ma ahadun ashaddu bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Masa yang pertama yang beliau sebutkan adalah di zaman jahiliyah. Kata beliau, laqad ra'aituni, sungguh aku telah melihat diriku, yakni aku mengetahui betul diriku. Wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Ketika itu tidak ada orang yang paling aku benci seperti kebencianku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahabba ilayya min an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhu. Bahkan kata beliau, ketika itu, yang di zaman jahiliyah, aku itu berkeinginan, ya, bahwasanya aku mampu untuk membunuh beliau. Falau muttu ala tilkal hali lakuntu min ahlin nar. Seandainya aku meninggal di saat itu, yang di zaman jahiliyah, ketika beliau masih membenci Nabi SAW dan ingin membunuh beliau alaihissalam, seandainya aku mati di saat itu, kata beliau, lakuntu min ahlin nar. Tentunya aku menjadi penghuni neraka. Falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi, maka tatkala Allah menjadikan Islam itu merasuk dalam hatiku, Allah beri hidayah kepada beliau. Maka tatkala Allah menjadikan, falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi, tatkala Allah menjadikan Islam itu dalam hatiku, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pun datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ubsut, maka aku berkata kepada beliau, ubsut, yakni ulurkanlah, ubsut yaminaka fal ubayika, ulurkanlah tangan kananmu, ya, agar aku membaiatmu. Fabasata yaminahu, maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangan kanannya. Faqabattu yadi, lalu aku mengepal tanganku. Yani beliau Amr bin As tidak menyerahkan tangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya kepada beliau untuk membaiat. Faqal, melihat perilaku itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Amr ibn al-As, "Malaka ya Amr?" Ada apa denganmu wahai Amr? Ini mengapa engkau lakukan hal itu wahai Amr? Beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengulurkan tangannya untuk membaiat beliau, tetapi Amr bin As sendiri
justru menahan tangannya. Qultu. Jadi maka dari itu Nabi SAW bertanya kepada Amr, kenapa kamu ini? Qultu aradtu an ashtarita. Kata Amr bin As radhiyallahu anhu, aku ingin memberi syarat. Ini aku ingin meminta syarat. Yani dengan keislamanku, dengan baiatku kepada engkau, aku ada syaratnya. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Amr bin As, tashtarit madza? Kamu akan memberikan syarat apa? Yani untuk keislamanmu, untuk baiatmu ini. Qultu an yughfar li. Kata Amr ibn al-As, syaratnya agar aku diampuni. Agar aku diampuni, yani dosa-dosaku. Qal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablah? Tidakkah engkau ketahui bahwasanya Islam itu menggugurkan, menghancurkan, yakni dosa-dosa sebelum itu, sebelum Islam. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, dan bahwasanya berhijrah itu adalah juga menghancurkan dosa-dosa yang sebelum hijrah, yakni yang dilakukan sebelum hijrah. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah, dan bahwasanya ibadah haji juga akan menghancurkan, akan menghapus, akan membinasakan dosa-dosa sebelum melakukan ibadah haji. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr ibn al-As. Kemudian kata Amr bin As, "Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, dan tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai melebihi cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, wala ajalla fi aini minhu, dan tidak ada orang yang lebih mulia dalam pandangan mataku melebihi kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kuntu utiqu an amla'a aini minhu ijlalan lahu. Kata Amr ibn al-As, dan aku tidak pernah atau aku tidak mampu untuk memandang beliau, yang memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh pandangan mataku, ijlalan lahu, karena aku muliakan beliau, karena menghormati beliau. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu, seandainya aku ditanya, ya, aku diminta untuk mensifati Rasulullah SAW, aku tidak mampu. Li'anni lam akun amla'u aini minhu, karena aku tidak pernah memandang beliau dengan sepenuhnya, dengan kedua mataku. Karena Nabi SAW adalah orang yang berwibawa, harismatik alaihi salatu wassalam. Lalu kata Amr ibn al-As, walau muttu ala tilkal hali, seandainya aku mati dalam keadaan itu, yakni di saat demikian, la rajautu an akuna min ahli jannah, tentu aku benar-benar berharap, ya, aku termasuk dari penghuni surga. Thumma wullina asya'a ma adri ma hali fiha, kemudian terjadi apa yang terjadi dari berbagai peristiwa yang aku sendiri tidak tahu keadaanku dalam hal-hal tersebut. Jadi ini tiga masa yang disebutkan oleh Amr ibn al-As. Ketika beliau masih dalam keadaan kufur di zaman jahiliyah, beliau sangat membenci Nabi SAW. Kemudian beliau masuk Islam, sangat mencintai Nabi SAW. Dan yang ketiga, di masa terjadi perselisihan antara para sahabat, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Kata beliau, aku tidak tahu keadaanku di saat itu. Fa idza ana mittu fala, kemudian kata beliau, fa idza ana mittu, maka apabila aku meninggal, fala tashabani
Fala tashabanni naihatun wala nar. Kalau aku meninggal, maka janganlah sampai ada kalian menyertai aku dengan atau orang-orang yang meratapi menyertai aku atau diiringi dengan api. Ya. Fa idza dafantumuni, dan apabila kalian telah mengubur aku, yani mengubur, ya, fashunnu alayya turaba shannan, maka tutuplah kuburku dan masukkan tanah-tanah itu. Thumma aqimu haula qabri qadra ma tunharu jazur. Kemudian kalian berdiam, ya, tetap tinggal, tetap berada di sekeliling kuburku itu, ya, selama kurang lebih disembelihnya seekor unta, wa yuksamu lahmuha, dan dibagikan dagingnya. Hatta asta'nisa bikum, sehingga aku tenang bersama kalian. Wa anzur ma uraji bihi rusula rabbi, dan aku bisa melihat apa yang aku lakukan dengan utusan dari Rabbku, yaitu ketika datangnya malaikat. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah seorang sahabat yang terpandang, yaitu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Amr ibn al-As bin Wa'il as-Sahmi al-Qurashi, salah seorang Quraisy, dan beliau adalah termasuk orang-orang yang tinggal di kota Mekah pada saat permulaan kemunculan Islam. Dan Amr ibn al-As termasuk yang diutus oleh orang-orang Quraisy untuk menghadap Najasyi ketika kaum mukminin, ya, mereka ketika kaum mukminin berhijrah ke Habasyah, diterima oleh Najasyi. Maka orang-orang Quraisy kemudian mengutus, ya, yaitu diantaranya adalah Amr ibn al-As. Ketika itu beliau belum memeluk Islam. Amr ibn al-As meninggal pada tahun 43 Hijriah radhiyallahu anhu wa an baqiyati ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhai beliau dan semua sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, di sini kita melihat tentang apa yang dikisahkan oleh Ibnu Shumasah rahimahullah ta'ala ketika beliau menghadiri di saat Amr ibn al-As akan meninggal. Ya, ini menunjukkan bahwa setiap orang akan mati, tidak ada satupun yang tidak akan mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Ya, pasti akan merasakan kematian. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada tempat pelarian dari kematian. Karena kematian adalah sebuah kepastian. Ya. Oleh karena itu dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebutkan al-maut, kematian itu dengan al-yaqin. Dengan nama al-yaqin, suatu keyakinan. Karena setiap orang yakin bahwa dia akan mati. Baik itu mukmin, muslim, munafik, musyrik, kafir, semua yakin bahwa mereka akan mati. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW dan juga kepada kita semuanya, ya, untuk beribadah menyembah Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, sampai datang kematian kepada engkau. Jadi al-yakin di sini nanti al-maut. Ya. Karena setiap orang yakin akan kematian. Para pemirsa rahimakumullah. Jadi setiap orang pasti akan merasakan kematian. Nah, ketika Amr ibn al-As radhiyallahu anhu akan meninggal, beliau menangis. Menangis panjang. Dan ada beberapa riwayat, ya, tangisan sebagian sahabat Nabi SAW ketika meninggal. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menangis ketika akan wafat. Ya. Jadi menangis saat akan meninggal itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang
terlarang, ya. Tapi itu dilakukan juga oleh sebagian sahabat Nabi SAW. Salah satunya adalah Amr ibn As. Fabaka tawilan. Amr bin As menangis yang panjang. Ya. Karena memang setiap orang, ya, jangankan orang yang jelek, orang yang baik pun ketika akan meninggal itu ada perasaan ingin untuk hidup lebih lama lagi. Sehingga dia bisa beribadah. Dia menyesal. Dan amal-amal ibadahnya yang ditinggalkannya, kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang untuk ibadah yang dilewatinya begitu saja. Sehingga dia menyesal. Maka penyesalan itu tidak mesti karena suatu keburukan. Ya. Penyesalan itu karena hilangnya peluang. Ya. Hilangnya peluang. Ketika para sahabat, ya, ketika Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma itu datang menemui Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah orang yang, yakni seorang yang dicintai oleh Nabi SAW. Artinya orang yang baik, orang yang wanita yang salehah. Ummu Aiman ini datangi oleh Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Abu Bakar Siddiq mengajak Umar bin Khattab untuk, ayo kita ziarah. Kita datang menjenguk Ummu Aiman sebagaimana Rasulullah SAW dahulu mengunjungi beliau. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab datang, Ummu Aiman ketika melihat mereka, beliau menangis. Beliau menangis. Sehingga Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab mengira bahwa nangisnya Ummu Aiman itu karena wafatnya Nabi SAW. Ya. Maka mereka mengatakan kepada Ummu Aiman, ya Ummu Aiman, insya Allah apa yang ada di sisi Rasulullah SAW setelah beliau meninggal itu lebih baik daripada di dunia ini. Jadi engkau tidak usah menangis. Maka dijawab oleh Ummu Aiman, aku nangis bukan karena wafatnya Nabi SAW. Dan aku mengetahui bahwa wafatnya beliau atau apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Nabi SAW daripada di dunia ini. Tapi aku menangis karena apa? Terputusnya wahyu. Terputusnya wahyu. Ya. Maka tangisan itu macam-macam. Ya, maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menulis dalam kitabnya Zadul Ma'ad tentang anwa'ud dumu', macam-macam air mata. Ada air mata senang, ada air mata sedih, ada air mata munafik. Ya. Iya, jadi macam-macam air mata, macam-macam tangisan. Nah, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau menangis yang panjang. Ya. Beliau membalik wajahnya menghadap ke tembok, ke dinding kamarnya. Ya. Maka anaknya menegur sang ayah, yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Seorang yang abid, yang soleh, yang taat. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Maka putra beliau Abdullah memanggil ayahnya ketika melihat ayahnya menangis. Kemudian menghadapkan wajahnya ke dinding, ke tembok, di atas pembaringannya. Maka beliau, yakni Abdullah, ingin menenangkan ayahnya. Dia mengatakan, ya abatah, wahai ayahku. Ini bahasa yang indah, yang menunjukkan adab dan akhlak seorang anak pada orang tuanya. Ya, karena kita diajarkan adab dan akhlak. Ya abatah, wahai ayahku, bukankah engkau telah diberitakan berita gembira oleh Rasulullah SAW? 2 kali ditanyakan oleh Abdullah kepada anaknya, kepada ayahnya Amr bin As. Ama basyaraka Rasulullah SAW bikadha, ama basyaraka Rasulullah SAW bikadha. Bukankah Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada engkau ini berita gembira tentang ini dan itu? Mendengar anaknya, ya, yang memanggil beliau,
Ya, dan mengingatkan beliau tentang berita gembira yang diberitahukan oleh Nabi SAW kepada Amr ibn As, maka beliau kemudian membalik wajahnya, menghadap kepada mereka yang hadir di saat tersebut. Ya. Kemudian beliau berkata, itu Amr ibn As radhiyallahu an, beliau berkata kepada sang anak daripada yang hadir di situ. Kata beliau, inna afdala ma nu'iddu syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya yang paling afdal, yang paling utama kita persiapkan, ya, yakni untuk membawa sampai kepada kematian adalah 2 kalimat syahadat. Ya. Persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Jadi akidah yang benar, akidah tauhid, dan beriman kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau adalah Rasul Allah yang terakhir yang Allah utus kepada seluruh umat manusia. Beliau adalah pemimpin seluruh umat manusia. Beliau adalah uswatun hasanah, contoh teladan bagi umat ini dalam semua aspek kehidupan. Jadi beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Ini yang paling afdal disiapkan oleh seorang. Ya. Kalau seorang sampai akhir hidupnya dia tetap berpegang pada hal ini, dia bersaksi bahwa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan, bukan riya, bukan munafik, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan dia mengakui dan beriman bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Ya, maka ini adalah sesuatu yang afdal, paling afdal disiapkan oleh seorang yang menghadapi kematiannya. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk apa? Beriman atau menjaga iman kita, menjaga tauhid kita sampai akhir hidup kita. Ini yang kita diperintahkan. Karena pentingnya kalimat ini atau iman kepada Allah dan bertauhid pada Allah Azza wa Jalla, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lakkinu mautakum la ilaha illallah." Ajari tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dan kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya tauhid. Ya, tauhid itu apa sih? Mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua aktivitas kita. Salat kita, puasa kita, dakwah kita, ya, termasuk menuntut ilmu kita, sedekah kita, zakat kita, haji kita, ibadah kita, umroh kita, dan semua amal-amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat daripada la ilaha illallah. Mengikhlaskan semua amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya amal-amal yang dilakukan bukan karena Allah, karena riya, karena minta dipuji, karena ujub, karena cari pendukung, malah ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, kullu amalin batilun illa liwajhillah, illa ma kana liwajhillah. Setiap amal itu batil, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, tertolak kecuali karena Allah, kecuali yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kesimpulan ya, yang diambil oleh beliau rahimahullah ta'ala. Maka dari itu ikhwani fillah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, keikhlasan dalam beramal, dalam beribadah pada Allah Ta'ala harus kita upayakan.
Jangan kita ikuti hawa nafsu kita. Jangan kita ikuti hawa nafsu kita. Ria, sum'ah, minta dilihat orang supaya dipuji oleh manusia, didengar supaya dipuji oleh manusia, dan seterusnya. Dari amalan-amalan yang akan merusak, atau dari niat-niat yang akan merusak amal seorang. Karena yang diterima oleh Allah hanya keikhlasan. Dan seorang, jadi hakikat dari tauhid itu adalah bagaimana seorang mewujudkan semua peribadatannya hanya untuk Allah SWT dengan mengikuti Rasulullah SAW. Itu syahadat yang kedua. Makanya Allah perintahkan kepada Nabi SAW, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, ya, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Maka marilah demikian pula terutama dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah kepada Allah jangan untuk mencari pendukung. Hakikat dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyampaikan al-haq. Menyampaikan kebenaran. Diterima atau tidak diterima, jangan sakit hati. Maka di sini pentingnya keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah hanya untuk Allah, mengajak manusia kepada Allah, bukan mencari pendukung. Ya. Kalau seorang berdakwah untuk mencari pendukung, apa bedanya dengan hizbiyin? Apa bedanya dengan petugas partai? Tidak ada bedanya, cuma kemasan yang lain. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, terutama para duat ilallah Subhanahu wa taala, berdakwah karena Allah, menyampaikan kebenaran. Diikuti atau tidak itu urusannya. Itu adalah urusan orang itu. Tapi yang penting kewajiban seorang da'i, muballigh, alim menyampaikan al-haq. Menyampaikan kebenaran. Bukan mencari pendukung. Oleh karena itu, makna ini yang saya ucapkan ini adalah di dalam hadis Nabi SAW, beliau menyebutkan bahwa di antara para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada yang tidak punya pengikut. Tapi bagi nabi itu tidak ada urusan. Diikuti atau tidak diikuti, ya, itu bukan urusan. Yang terpenting adalah menyampaikan amanah Allah, menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Itu yang terpenting. Itu tugas dan kewajiban. Wa ma 'alal rasuli illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali menyampaikan. Ya. Ini nuktah yang penting dalam dakwah ilallah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seorang didengar, alhamdulillah, banyak mengikuti dalam kebenarannya yang disampaikannya, alhamdulillah. Itu semua fadl minallah. Karunia dari Allah, bukan dari diri kita. Ya. Kita ini fakir. Lahir tidak punya apa-apa. Telanjang bulat keluar dari perut ibu. Kemudian diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Dipelihara oleh orang tua kita. Allah yang menanamkan kepada ibu untuk memelihara anaknya. Allah menanamkan pada ayah tanggung jawab pada anaknya. Ya. Sifat-sifat itu. Perangai-perangai tersebut. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian ini fakir, miskin. Tidak ada apa-apanya. Maka jangan melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengutuk Qarun. Setelah Allah berikan dia nikmat berupa harta yang banyak, tapi dia lupa dan lalai. Dia mengatakan bahwasanya harta yang aku miliki ini dari jerih payahku, dari ilmuku, dari kekuatanku. Karena lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu harus kita sadari betul bahwa bahwa kita pada dasarnya adalah miskin, fuqara ila Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya apa-apa. Kemudian Allah berikan pada kita umur, Allah berikan pada kita rezeki,
Allah berikan pada kita ilmu, Allah berikan pada kita hidayah, Allah berikan pada kita berbagai macam nikmat. Ya. Yang seandainya kita ingin menghitungnya, tidak akan mungkin kita menghitungnya. Oleh karena itu nikmat yang Allah berikan ini disyukuri. Ya. Kita berbagi kepada orang lain. Entah itu berupa ilmu, entah itu berupa harta, entah berupa akhlak, dan yang lainnya. Yang Allah berikan kepada kita. Berbagi pada umat. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, hal yang disebutkan oleh Amr ibn al-As radhiyallahu anhu bahwa afdal ma nu'iddu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Karena ini adalah landasan. Jalan menuju Allah itu adalah dengan jalan Rasulullah SAW. Maka syahadat asyhadu an la ilaha illallah ini adalah keikhlasan, mengikhlaskan amal ibadah hanya untuk Allah. Syahadat anna Muhammad Rasulullah, memberi persaksian bahwa saya Muhammad adalah Rasul Allah, ini jalan menuju Allah. Yaitu jalan yang dicontohkan, yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, sampai kepada Allah Ta'ala, harus mengikuti jalannya Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan buat jalan sendiri. Nanti nyasar. Jangan bikin cara tersendiri. Ya. Nanti akan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kalimat Amr bin As ini juga ketika beliau mengatakan yang paling afdal kita siapkan adalah persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Ini agar kita pertahankan akidah ini. Sesuatu yang paling patut kita jagalah akidah kita. Iman kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang akan dibawa sampai mati. Adapun yang lainnya harta, kedudukan, ya, dan yang lainnya dari hal duniawi, semua akan ditinggalkan. Anak, istri, harta, jabatan, semua akan ditinggalkan. Yang dibawa adalah iman dan amal soleh. Ini yang kita bawa yang bermanfaat bagi seorang hamba. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan oleh Amr ibn As radhiyallahu anhu, inna afdhala ma nu'idduhu syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian beliau menceritakan masa-masa kehidupannya yang setiap orang ada masanya. Ketika kita alhamdulillah mendapat taufik dari Allah Azza wa Jalla, kita mengikuti akidah yang benar, manhaj yang benar, ya, mengikuti tuntunan Nabi SAW, ya, itu bukan untuk kita menyombongkan diri kita. Coba kita ingat masa-masa yang lalu. Di saat kita tidak mengenal ini semuanya kecuali yang Islam yang kita kenal. Kamu muslim? Iya muslim. Mana buktinya KTP-nya aku Islam? Fulan bin Fulan namanya agama Islam. Tapi hakikat Islam ini wallahu a'lam. Masa-masa seperti itu pernah dijalani, dilewati. Kemudian Allah berikan kita hidayah. Ya, dengan datanya para duat, para ulama, kita mengenal dakwah sunnah ini. Mengenal dakwah tauhid lalu kita amalkan. Bukan untuk kita menghina orang lain. Ya. Bukan untuk kita mengunggulkan diri kita. Karena kita tidak tahu amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Tapi untuk kita mensyukuri. Syukurilah nikmat tersebut. Dan menjaganya. Memeliharanya bukan dengan meremehkan orang lain. Ya. Mengata-ngatai orang lain bukan untuk itu. Ya. Seorang muslim pun dia saudara seorang muslim yang lainnya. Dia keliru, ingatkan. Dia salah, ingatkan. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai suatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Ya. Jadi bahwasanya setiap orang mempunyai masa yang dilalui. Masa ketika masih jahil, tidak mengerti apa-apa dalam agama ini, ketika hanya ikut-ikutan, ya,
Yang bukan agama dianggap agama. Yang bukan sunnah dianggap sunnah. Itu masa-masa pernah dilewati. Ya. Coba kita renungkan. Maka kita akan bersyukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ketika kita beriman pada Allah dan Rasulnya. Lalu kita memandang orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Renungkan. Renungkan untuk disyukuri. Ya. Na'udzubillah min dzalik, seandainya kita pun seperti mereka. Tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Rasulnya. Tidak mengenal sunnah. Tidak mengenal tauhid. Seperti apa kita? Maka dari itu nikmat iman, Islam, tauhid, sunnah ini adalah satu nikmat yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Yang Allah berikan pada seorang hamba. Oleh karena itu harus disyukuri. Bukan kemudian untuk menghina orang lain. Tapi untuk disyukuri. Sehingga dengan demikian kita pun akan dapat menjaga dan memelihara nikmat tersebut. Nah, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu menceritakan masa-masanya di masa jahiliyah. Ketika beliau masih membenci pada Nabi SAW. Bahkan beliau punya keinginan untuk membunuh Nabi SAW. Itu satu masa yang sudah dilewati. Kemudian masa berikutnya. Ya ketika Allah berhidayah kepadanya. Makanya disebutkan di sini. Falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi. Ini menunjukkan bahwa hidayah, taufik seorang untuk memeluk Islam, berpegang pada tauhid, mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu adalah hidayah yang Allah berikan, taufik yang Allah anugerahkan ke dalam hati seseorang. Karena hidayah ada dua macam. Ada hidayatu al-bayan wal irsyad. Hidayah berupa keterangan. Ya, ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram. Ya, itu keterangan. Ini hidayatul bayan. Wal irsyad, yang menunjuki, membimbing. Yang kedua ada hidayatul taufik. Hidayatul taufik ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sesuatu kekuatan yang Allah berikan. Hidayah itu yang Allah berikan di dalam hati seseorang sehingga merubah orang tersebut. Merubah perilakunya dari kekufuran kepada iman. Tadinya kafir, karena taufik ini masuk dalam hatinya, dia beriman pada Allah Ta'ala. Tadi yang melakukan kesyirikan-kesyirikan, setelah mendapat taufik dari Allah, dia meninggalkan kesyirikan-kesyirikan itu. Dia melakukan hal yang tahu. Ini taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam hati seorang hamba. Adapun penjelasan, keterangan bisa disampaikan oleh para ulama, para da'i, para mubalik. Ini namanya bayan, hidayatul bayan, penjelasan, keterangan. Manusia pun yakni mereka menyampaikan, bisa menyampaikan. Tapi yang menggerakkan hati seorang, yang memasukkan taufik dalam diri seorang, itu Allah SWT. Contohnya, ada orang mendapat hidayah keterangan misalnya apa? Sudah punya al-bayan, dia tahu halal dan haram. Dia mengetahui riba itu haram. Secara hukum tahu betul. Dalilnya tahu. Tapi dia tetap makan riba. Ini namanya dia mendapatkan keterangan, tapi dia tidak mendapat taufik. Karena dia masih melakukan perbuatan itu. Nah, ketika suatu saat dia menyadari bahwa ini sesuatu yang haram, riba itu, makannya pun haram. Kalau mati dalam keadaan makan riba, ibarat orang yang dibangkitkan dari kiamat seperti orang kesurupan. Dia ingat akan hal ini. Kemudian dia menyadari, lalu Allah berikan taufik kepadanya, dia tinggalkan riba itu. Ini hidayah taufik yang masuk ke dalam dirinya, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika seorang memeluk Islam dengan hak, ya, dari lubuk hatinya, dia artinya mendapat taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk memeluk agama Allah ini. Falamma ja'alallahu al-Islam, ja'alallah, Allah yang menjadikan. Yani Allah memberikan taufik. Masuknya Islam dalam diri beliau, dalam hati beliau, dan iman dalam hati beliau. Ya. Ketika hal itu datang, ada dalam diriku, dalam hatiku, Allah menjadikan Islam dalam diriku, ataitun Nabi SAW. Aku kemudian datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Fawaid dari hadis ini dan penjelasan dari hadis ini. Demikian dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh.
ilmu bermanfaat dan amal yang soleh, serta istiqamah sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini, senantiasa di atas tauhid dan di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Demikian pemaparan materi yang dapat disampaikan. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.